Rugi 13 triliun rupiah. Menteri Pertahanan ungkap ada musuh dalam selimut. Hal ini disampaikan di Kuliah Umum Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemerintah yang sekarang lebih agresif dalam menegakkan kedaulatan ekonomi melalui pengawasan yang ketat di titik-titik vital transportasi udara seperti bandara dan pelabuhan. Menarik mengutip apa yang disampaikan Menteri Pertahanan, pemirsa, musuh dalam selimut. Menurut beliau, ini telah beroperasi bertahun-tahun sehingga menyebabkan kerugian negara hingga 800 miliar dolar atau setara 13.000 triliun rupiah. Ya, serang itu korupsi, serang itu ilegal. Kalian itu adalah negarawan, hanya belum saatnya duduk di kursi negarawan. Tapi semangatmu harus kau pelihara. Ya, jadi kita menghadapi musuh dalam selimut yang tidak menginginkan negara kita bangkit ekonominya. Itu under invoicing selama 20 tahun. Ini sebagai informasi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kurang lebih 800 miliar US dollar kerugian negara. Wow, banyak sekali ya kerugian negara yang disampaikan musuh dalam selimut. Menarik nih pemirsa, untuk membahasnya tentang pernyataan Pak Menhan soal adanya musuh dalam selimut, sudah bergabung bersama kita pengamat politik militer Selamat Ginting. Kami juga sebenarnya sudah menghubungi Komisi 1 DPR, namun masih belum ada yang merespon. Kita sapa dulu, selamat malam Bang Selamat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Yudi. Terima kasih banyak Bang Selamat sudah berkenan bersedia berbagi bersama kami. Bang, musuh dalam selimut itu siapa Bang? Maksudnya itu apakah ada pihak-pihak memang sengaja tujuannya untuk apa namanya membatalkan kebangkitan Indonesia, atau yang dimaksud beliau adalah penyalahgunaan wewenang, posisi jabatan dan lain sebagainya hingga adanya korupsi? Yang mana nih Bang? Musuh dalam selimut konteksnya. Tentu ungkapan musuh dalam selimut dalam komunikasi publik seorang Menteri Pertahanan biasanya mengandung dua kemungkinan konteks ya. Pertama, peringatan internal, dan yang kedua, sinyal politik keamanan. Saya ingin membahas dulu dari peringatan internal. Jadi secara historis pejabat di bidang pertahanan keamanan negara itu sering menggunakan istilah ini sebagai alarm moral kepada internal kementerian atau Mabes TNI agar memperkuat kewaspadaan, kemudian juga kedisiplinan serta integritas. Ini lazim dipakai ketika ada potensi kebocoran informasi, ada rahasia yang bocor, ada indikasi penyalahgunaan kewenangan, ada kontestasi politik yang memasuki ranah militer atau birokrasi pertahanan, atau adanya friksi internal di lingkungan kementerian. Karena itu dalam konteks ini pernyataan Menhan itu lebih bersifat menjaga soliditas internal dan bukan indikasi ancaman nyata yang sistematis, dalam hal ini serangan militer dari luar negeri, bukan. Yang kedua, sinyal politik keamanan. Karena ini disampaikan secara publik di dalam kuliah umum di Universitas Hasanuddin Makassar, ya. Maka pernyataan tersebut secara otomatis memiliki bobot politik. Ini bisa kita baca sebagai sinyal bahwa Menteri Pertahanan melihat ada pihak-pihak yang tidak sejalan dengan arah kebijakan pertahanan. Penegasan otoritas menjelang perubahan kebijakan strategis itu harus kita baca sebagai warning terhadap aktor internal yang diduga memanfaatkan jabatan untuk kepentingan lain. Jadi untuk kepentingan dirinya tadi dikemukakan ada korupsi, ada tindakan ilegal, ada perampokan sumber daya alam. Baik, tentunya kita terjemahkan timah di Bangka Belitung, boksit dan juga nikel di Morowali. Jadi pernyataan seperti ini biasanya disampaikan jika Menteri Pertahanan ingin mengirim pesan tegas. Ini jadi dia mengirim pesan tegas tanpa menyebut nama agar internal bergerak terkonsolidasi, begitu.
Kalau dari judul dan pernyataannya musuh dalam selimut, publik bertanya siapa musuh dalam selimut itu? Berarti menjawabnya bukan orang per orang yang dimaksud, tapi lebih general seperti yang Abang sampaikan tadi. Iya betul, jadi pembahasannya dia tidak menyebut nama tapi struktur organisasi kelompok itu. Jadi seberapa besarnya kalau kita lihat literatur keamanan memang ada ancaman internal seperti yang beliau bilang ada insider threat. Memang ada tetapi tingkatnya tergantung pada beberapa faktor. Nah, Safri melihat bahwa 13.000 triliun yang hilang itu artinya apa? Ada yang tidak bekerja di dalam pengawasan, tidak ada transparansi, tidak ada akuntabilitas. Misalnya pemerintah Tiongkok mengatakan membeli nikel dari Indonesia, tapi tidak ada laporan. Berapa banyak impor yang kita keluarkan ke sana. Berarti memang ada pencurian yang dilakukan oleh orang internal. Orang internal siapa? Ya di dalam pemerintahan, di dalam parlemen, di dalam kelompok-kelompok oligarki, di dalam aparat penegak hukum. Itu yang bisa kita baca begitu. Kalau di dunia militer tentang istilah musuh dalam selimut ini, artinya apakah sudah merujuk bahwa ini dipetakan siapa saja orangnya dan harus segera dibabat habis orangnya? Iya, pasti dalam literatur keamanan itu kan sudah dipetakan juga, misalnya tahunnya kapan, tekanannya apa, siapa yang dipengaruhi, siapa yang mempengaruhi, kemana barang itu, siapa ini sudah menurut saya sudah dipetakan, sudah diklasifikasikan, sudah ada kriteria-kriterianya, tinggal kemudian penindakan. Karena itu mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo yang begitu luas kepada Safri bukan hanya sebagai Menteri Pertahanan saja, tetapi juga sebagai Ketua Dewan Pertahanan Nasional, juga suruh diminta menangani persoalan ilegal di wilayah sumber daya alam dan juga penanganan korupsi. Ini betul-betul negara sedang dalam situasi darurat korupsi. Negara sedang menghadapi darurat pencurian besar-besaran sumber daya alam kita, begitu. Apakah pernyataan ini mencerminkan adanya friksi politik atau birokrasi di lingkungan pertahanan, Bang Slamet? Ya kalau kita lihat dari struktur komando TNI itu kan sebenarnya sangat sentralistik. Kemudian ada pengawasan internal yang kuat, ada budaya hierarki yang relatif stabil. Jadi ancaman yang lebih realistis menurut saya adalah ada ancaman administratif dan informasi, bukan ancaman fisik di dalam. Jadi kalau kita lihat apakah ada mekanisme yang dilakukan Menhan agar tidak membuat semacam kegaduhan kalau dia menyebut institusinya. Tentu saja setidak-tidaknya ini sinyal harus ada mekanisme counter intelijen internal. Jadi intelijen sekarang sedang bergerak menurut saya dilakukan secara tertutup oleh Pusat Intelijen TNI, Badan Intelijen Strategis TNI, dan juga Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Inspektorat Jenderal di masing-masing angkatan, begitu. Ini apakah pernyataannya juga ada benang merahnya dengan apa yang disampaikan Pak Menhan tentang ketika datang ke Morowali, Bandara IMIP Morowali. Ini juga banyak yang bertanya, benarkah di sana ada bandara internasional tapi tidak ada pengawasannya? Apakah itu juga salah satu benang merahnya? Itu satu rangkaian seperti pernyataannya di Bangka Belitung, di mana Bangka Belitung adalah pusat timah di Indonesia, paling banyak timah.
kemudian Morowali juga soal nikel, dan sekarang dia mengungkapkan di Makassar ada musuh dalam selimut. Ya itu masih satu rangkaian. Jadi ada oligarki hitam yang bekerja sama dengan aparatur negara, aparatur penegak hukum, dan pihak-pihak lain yang mengambil kekayaan sumber daya alam kita, dibuang ke luar negeri atau dijual ke luar negeri tanpa negara mendapatkan benefit situ. Nah ini negara dengan sumber daya alam yang luar biasa, mestinya kita kaya. Makanya Menhan Safri bilang ini 13.000 triliun selama sekitar 20 tahun. Dia sendiri introspeksi, kemana aja Safri, ya kan seperti itu. Artinya ini introspeksi ke dalam lingkungan kementerian dirinya juga begitu, sehingga dia sekarang sedang memetakan hal itu. Mengingat Pak Presiden juga pernah ada di Menhan, berarti oligarki hitam, tanda kutip, ini juga diketahui oleh Pak Presiden sebelumnya? Iya, saya kira begitu. Momentumnya memang mungkin tidak tepat pada saat Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan, karena ini kan lintas lembaga, lintas kementerian. Di situ terkait dengan Kementerian Keuangan ada bea cukai, Kementerian Hukum di situ ada imigrasi, kemudian ada Inspektorat Jenderal yang lain, juga ada Kejaksaan, ada KPK, ada pengadilan, lembaga peradilan. Jadi ada kepolisian. Nah inilah yang menurut saya Safri melihat, dan Prabowo tentu saja. Safri tidak bergerak atas nama sendiri, tapi bergerak atas perintah, atas mandat Presiden untuk mengganyang para koruptor, untuk mengganyang para pencoleng yang mengambil sumber daya alam kita, begitu. Terlalu dinikah kalau saya bilang bahwa oligarki hitam ini saat ini tidak akan dibiarkan lebih leluasa seperti sebelumnya. Iya, saya kira begitu. Karena itu menurut saya tentu saja Safri akan menghadapi tantangan yang luar biasa, di mana misalnya oligarki hitam tidak berani menghadapi RI1 dalam hal ini Presiden Prabowo, maka ini berhadap-hadapan Safri dengan kelompok-kelompok ini, baik oligarki hitam, juga kelompok mafia peradilan, mafia hukum. Nah ini tentu saja Safri akan berhadap-hadapan dengan pernyataan-pernyataan yang satu rangkaian dari Bangka Belitung, Morowali, dan sekarang di Makassar begitu. Karena kalau mendengar yang kita diskusikan ini ya Bang ya, berarti ada yang mengambil keuntungan dari sumber daya alam yang harusnya saya sebagai rakyat, seluruh rakyat Indonesia ini merasakan manfaatnya, tapi malah untuk mereka malah dikeluarkan ke luar negeri tanpa kita dapat apa-apa manfaatnya. Akan tetapi ini dilindungi oleh oligarki tertentu sebelumnya, yang akhirnya sekarang ketahuan dan akan coba dibuka begitu ya. Nah artinya nih berarti kan ada oknum-oknum yang melindungi. Tantangan yang Anda bilang barusan itu bukan hal yang sederhana begitu. Bagaimana potensi kita bisa membuat ini semua benar-benar untuk kepentingan rakyat? Iya, saya kira ini momen tahun politik menjelang akhir tahun 2025. Sehingga 2026 ini betul-betul dia bersiap menghadapi tekanan-tekanan politik baik internal maupun eksternal, dan ini memang kalau kita lihat lingkungan politik sedang panas. Pernyataan Safri itu tentu saja mengandung risiko penetrasi kepentingan eksternal di dalam maupun internal di dalam birokrasi akan meningkat, sehingga ancaman dari dalam hal ini pemerintahan di dalam parlemen itu bisa berbentuk misalnya membuat tekanan kepada Safri, kemudian ada dilakukan misinformasi, berita hoax dan lain-lain, dan serangan-serangan individu nanti bisa dihadapi oleh Menteri Pertahanan. Karena itu Safri mengingatkan kepada mahasiswa, kalian adalah
calon-calon pemimpin negara, tapi memang belum saatnya, sehingga semua aset keamanan dan kepentingan non institusional juga harus kita jaga, bukan hanya persoalan ini ditangani secara Kementerian Pertahanan belaka. Safri masuk di dalam perguruan tinggi, memberikan kuliah umum, itu artinya bentuk bagaimana dia mengajak mahasiswa melakukan pengawasan juga, seperti juga akademisi, pers juga. Ungkapan ini sebenarnya ajakan kepada kita semua bahwa ada ancaman yang lebih realistis yang dihadapi, bukan hanya ancaman fisik saja, tetapi juga ancaman hilangnya sumber daya alam. Dan apa yang dikemukakan kan juga terjadi ketika ada bencana. Berarti memang selama ini, selama sekitar 20 tahun pengawasan kita di bidang sumber daya alam itu lemah dan sebagainya. Gitu. Bang Slamet, ini semoga pertanyaan saya salah ya. Kalau dibilang musuh dalam selimut, apakah jangan-jangan salah satunya juga adalah orang yang dekat dengan presiden? Ya, saya kira semuanya bisa, karena itu menurut saya presiden juga sudah memetakan dan sudah saatnya melakukan tindakan tegas. Jadi musuh dalam selimut itu ya bisa di dalam pemerintahan, bisa di dalam kementerian, bisa di dalam lingkar inti kekuasaan, dan juga lingkar inti kekuasaan di parlemen dan lain-lain. Kita belum mendapatkan pernyataan secara eksplisit. Ini baru pernyataan implisit begitu. Setuju, karena semua masih implisit ya. Kemudian begini, Bang Slamet, dengan apa yang disampaikan tentang musuh dalam selimut oleh Pak Menhan, kemudian beberapa kali juga jajaran kementerian ini viral di media sosial, dikritik oleh publik begitu. Pernyataan-pernyataan yang seperti ini, apakah nggak berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi negara? Ya, itu tadi saya bilang, pasti ada resistensi terhadap rangkaian pernyataan-pernyataan ini. Maka kemudian ada pembalasan di media sosial, ada dianggap dia keluar dari jalur tugas pokok fungsinya. Ya, itu risiko untuk menghadapi sebuah mafia besar di dalam republik ini. Jadi tentu saja publik juga harus bisa memahami, bisa membaca peta bagaimana kita memang sedang menghadapi situasi yang tidak ringan, sehingga musuh dalam selimut itu jauh lebih berat ketimbang musuh yang terlihat begitu. Baik, menarik. Semoga ya siapa tahu nanti ada kesempatan diskusi dengan Pak Menhan Syafri Samsudin langsung. Saya bisa mengundang Pak Slamet Ginting juga untuk mengetahui eksplisitnya siapa sih yang dimaksud begitu ya. Terima kasih. Itu kita penasaran semua kan? Betul, betul. Daripada ini jadi menduga-duga kan kemana-mana jadinya. Bang Slamet, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam.